warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabatku? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu teman-teman. Nah, di video kali ini saya sedang berada di sungai teman-teman. Seperti biasa melakukan kegiatan mancing. Tapi yang saya di sini mau bagikan teman-teman bukan video mancingnya, tapi pengalaman saya teman-teman. Ini pengalaman, bukan menggurui. Tidak ada niat saya untuk menggurui teman-teman. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman cara mengenali kapan sih air sungai itu mau meluap atau mau terjadi banjir bandang teman-teman. Karena saya itu sering sekali main di kali dari kecil sampai sekarang mungkin teman-teman, bukan hanya dimancing ikan saja, dimancing sidat ataupun saya sekedar berenang lah di kali teman-teman. Karena lokasi rumah saya itu, di belakang rumah saya itu ada sungai besar teman-teman, sangat besar. Dan mungkin sudah kebiasaan juga saya selalu memperhatikan kondisi air teman-teman. Jadi kapan itu air mau meluap atau terjadi banjir bandang teman-teman, bukan karena cuaca juga teman-teman. Kadang-kadang kalau banjir bandang itu di tempat kita itu panas, musim panas, tapi terjadi banjir bandang itu yang paling berbahaya, apalagi bagi para pemancing dan orang-orang yang sedang main di sungai atau mencuci di sungai, dan itu sudah sangat berbahaya teman-teman. Apalagi kondisi di Cianjur sekarang, terutama Cianjur Selatan dan di daerah-daerah lain juga sedang cuaca musim hujan, banyak sekali banjir. Nah, di sini teman-teman yang saya ingin bagikan atau sekedar info saja, kebiasaan saya teman-teman, kalau saya sedang berada di sungai itu saya sering memperhatikan kondisi airnya teman-teman. Bagi para pemancing pun selalu waspada dan selalu berhati-hati, lihat selalu kondisi airnya itu teman-teman. Itu yang paling harus kita perhatikan. Nah, untuk langkah pertama teman-teman, kita kalau saya sedang mancing seperti ini teman-teman, kita harus perhatikan ini kondisi airnya, lihat teman-teman itu. Kalau terjadi penurunan secara drastis teman-teman, kalau terjadi penurunan secara drastis airnya teman-teman, tiba-tiba saja menyusut teman-teman, itu dipastikan itu akan terjadi banjir bandang dengan jarak waktu yang pendek teman-teman. Karena apa? Karena dari sana ataupun dari sana teman-teman, itu air sudah tidak memasok lagi dengan keadaan atau debit air seperti ini teman-teman. Tidak memasok lagi, kemungkinan besar dia akan memasok dengan air yang skala lebih besar teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kondisi air langsung turun drastis, itu yang harus kita waspadai. Apalagi itu Sungai Cianjur teman-teman, Sungai Cianjur. Kenapa dinamakan Sungai Cianjur? Karena berada di tengah, posisinya itu ada di tengah-tengah kota Cianjur. Nah, itu sungai yang paling berbahaya di Cianjur. Sering terjadi banjir bandang dalam dalam kondisi cuaca panas teman-teman, atau musim kemarau lah. Dan sudah banyak juga itu memakan korban teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, kita harus perhatikan kalau kondisi airnya menurun ataupun itu sampah-sampah teman-teman itu berdatangan dengan skala besar. Sampah-sampah itu sampah-sampah, mau sampah plastik, sampah kain-kain, ranting-ranting, ataupun dedaunan, ataupun sampah masyarakat itu yang hanyut ke sini itu terlalu besar. Kita harus cepat-cepat naik teman-teman. Karena kemarin tuh 2 hari ke belakang saya lagi mancing, tiba-tiba aja terjadi banjir bandang teman-teman. Itu keadaan cuaca lagi panas, tidak ada hujan. Tapi perlu kalian tahu, di tempat kita itu sedang dalam kondisi panas, tapi bukan berarti dari barat itu kondisi cuaca itu panas teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri berikutnya, kita kalau di daerah Cianjur itu banyak sekali kodok sungai. Nah teman-teman, kalau banyak sekali kodok sungai itu bersuara, itu banyak sekali kodok sungai itu bersuara pada berisik lah, itu bertanda akan terjadi banjir bandang. Tapi untuk turun waktunya saya tidak tahu, hanya kodok saja yang tahu dan Tuhan. Jadi seperti ini teman-teman, kalau banyak sekali kodok yang bersuara itu sudah dipastikan itu akan terjadi banjir bandang teman-teman. Tapi jaraknya itu saya tidak tahu, kadang-kadang 1 jam kah, 2 jam ke belakang, ke depan kah, atau 1 hari ke depan kah, 1 bulan, 1 tahun, itu pasti terjadi banjir bandang. Itu teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya teman-teman yang harus kita ketahui itu adalah kita lihat teman-teman seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian itu sedang mancing atau sedang berada di sungai, kalau di Cianjur sekarang jarang sekali ada kepiting di sungai teman-teman. Karena apa? Karena lihat ini airnya limbah teman-teman. Oh, ada sambaran teman-teman. Oh, ada sambaran. Oh, kena teman-teman. Oi, kita dapat strike teman-teman, kita dapat strike. Kita lihat dulu. Tidak disangka-sangka teman-teman, baby lohan. Oh, baby lohan pun alhamdulillah lah teman-teman. Yang penting ikan hidup terutama teman-teman ya. Kita diamkan dulu karena di sini saya bukan berada apa itu namanya, bukan konten mancing tapi konten informasi tentang apa yang saya ketahui teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman yang harus kita perhatikan itu, kalau di tempat kalian itu di sungai pasti ada kepiting. Kalau di Cianjur sudah jarang sekali teman-teman. Kalau kalian sedang berada di sungai mau mancing, mau menjujul ataupun sedang mencuci, sedang mandi ataupun sedang apalah teman-teman, kalian kalau lihat kepiting itu berbondong-bondong naik dari dalam air itu naik ke daratan, terus naik itu biasanya ke dinding-dinding seperti itu teman-teman. Itu ada beberapa kemungkinan. Pertama teman-teman, itu yang kemungkinan pertama itu akan terjadi banjir bandang. Makanya si kepiting dia sudah tahu, mungkin karena sensornya atau karena apa saya pun tidak tahu, itu naik teman-teman. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi karena dia takut terbawa hanyut juga teman-teman, karena dia hewan hidup. Nah, dia pasti bakal mencari tempat yang lebih tinggi teman-teman. Kemungkinan selanjutnya teman-teman, karena kepiting itu naik, itu mungkin saja teman-teman karena airnya itu ada racun. Kalau di Cianjur itu banyak sekali para pengracun yang mencari ikan dengan cara diracun teman-teman. Jadi dia juga takut keracunan, dia juga makhluk hidup, dia takut mati. Dia tahu kalau airnya itu mengandung racun, dia jadi buru-buru naik teman-teman. Berbeda dengan ikan, karena dia tidak bisa naik ke daratan. Kalau ke daratan udah nggak mungkin sekali teman-teman. Nah, itu kemungkinan kedua teman-teman, kalau kepiting naik dari dalam air ke tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk kemungkinan berikutnya teman-teman, kalau si kepiting itu naik dari dalam air ke dataran yang lebih tinggi, mungkin dia lagi ikut ngantri sembako teman-teman. Nah, itu apalagi sekarang musim corona, dia mungkin ikut ngantri di desa teman-teman, ngantri sembako. Nah, itu cukup segitu aja teman-teman pengalaman saya. Ini bukan niat untuk menggurui, karena rumah saya itu di belakang rumah saya mungkin 30 tahun lebih saya hidup. Saya sering mengamati kondisi air, entah itu saya sedang mancing, sedang main, sedang mandi. Terutama dulu saya sering sekali mandi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman juga tahu ya, saya itu sering mandi di kali hampir tiap hari, pagi, siang, sore, mau entah hujan, entah panas, ataupun air sedang meluap, air kecil, saya sering mandi di kali. Bahkan saya sudah pernah menyelamatkan orang tenggelam teman-teman. Ya, menyelamatkan dengan cara minta tolong teman-teman. Nah, jangan kemana-mana teman-teman, terus ikuti Jelajah Explore Cianjur. Jangan lupa bantu subscribe dan like, komen juga teman-teman. Bantu share juga biar Explore Cianjur lebih dikenal luas lagi. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next di video berikutnya teman-teman, yaitu video mancing.